sharing aja ya Umi ya? Iya enggak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya? Ada. Sih suara aku? Ada. Aman. Ya, berarti dulu itu pas waktu lulus dari STM, awalnya itu magang sempat di Indosiar. Di Indosiar itu magang awalnya dimasukin ke teknik, malah tadinya pengennya kreatif kan. Soalnya minat aku dari awal dari STM itu minatnya penulisan naskah, jadi minatnya kreatif. Jadi setiap project, setiap despo pasti ambilnya penulisan naskah. Terus melamar lah ke Indosiar itu untuk magang. Indosiar magang kebetulan itu lagi notabene itu jurusannya adalah elektro, kayak benerin kamera, bersihin kamera, malah ke situ. Dan awalnya kita nggak ngerti kan, anak-anak broadcast kok dimasukin ke sini karena nggak diajarin juga kan. Dari situ ya udahlah, terima aja, namanya udah alhamdulillah udah dapat televisi nasional, udah dapat di Indosiar ibaratnya TV besar, ya udah diterima aja dan dicari ilmunya. Nah dari situ selama di Indosiar itu waktu itu magang kalau nggak salah 2 bulan, 2 minggu apa 3 minggu itu di elektro itu di bagian services. Setelah itu baru kita dipindah tuh ke tim kreatif. Nah aku di tim kreatif dulu pegang acara religi dulu itu sebelum ada Mamah dan AA. Nah di sana penulisan naskah aku bagian kreatif. Kerjanya itu biasanya tuh cari-cari ini tema tiap harinya apa, tentang apa, terus cari-cari pertanyaan. Jadi jangan heran kalau misalnya di TV ustazahnya udah tahu jawabannya apa karena udah dicari sama tim kreatif sebenarnya kayak gitu untuk pertanyaannya. Nah terus dari situ udah magang 2 bulan. Sebelum wisuda itu ditawarin sama temen yang ada di SCTV. Dulu ada Teh Wulan itu seangkatan juga sekelas, dia magang di SCTV. Cuman dia langsung ditarik jadi wardrobe di situ, jadi karyawan. Nah aku ditawarin karena masih ada slot, katanya mau coba nggak? Ya udah bismillah cobain. Setelah cobain, alhamdulillah keterima di SCTV. Di situ aku jadi wardrobe yang tadinya sejujurnya aku nggak terlalu suka fashion karena aku dulu tuh aku tomboy banget, jadi kayak ngerasa kok cewek-cewek mau ya pakai heels, kok cewek-cewek mau ya pakai baju ribet fashion gitu. Aku penasaran awalnya dari situ, jadi ketertarikan ke wardrobe ke fashion itu dari situ, dari rasa penasaran aku. Akhirnya ya udah diterima di SCTV, aku coba jalanin. Awalnya emang kaget karena dunia televisi itu nggak seindah yang aku bayangkan awalnya, tapi itu tuh ilmu-ilmu dari STM itu sangat bermanfaat banget dari guru-guru, kayak fisik dan mental itu benar-benar diuji di sana tuh. Kayak kalau kita salah sedikit aja, kita misal kena teguran, terus kita juga kayak kerja dari pagi sampai malam, itu tuh benar-benar ini pengalaman yang pelajaran yang di STM udah diajarin tuh kepake banget. Nah, pas awal masuk di SCTV itu aku dulu pegang program Top Chef. Top Chef itu dulu macam kalau di RCTI itu Master Chef. Nah, Top Chef itu dulu ada chef Index, terus hostnya adalah wardrobe itu dari sponsor, dari awalnya itu dari tim kreatif sama produser. Jadi tim kreatif sama produser itu mereka merencanakan program seperti apa, lalu merencanakan wardrobe-nya mau seperti apa, membreakdown wardrobe-nya,
barulah mereka request ke kita. Misal konsepnya adalah formal. Nah di Top Chef itu dulu formal. Formal itu jadi mereka minta hostnya pakai dress-dress yang ke pesta gitu-gitu, tapi nggak terlalu nggak terlalu mewah, elegan lah. Nah dari situ terus si chef-chefnya, juri-jurinya itu mereka minta pakai jas. Lalu pesertanya mereka pakai seragam yang samaan kan, yang putih, seragam chef itu. Nah dari situ barulah tim wardrobe meeting bersama teman-teman produser kreatif. Tim wardrobe meeting, tim kreatifnya menyampaikan apa yang mereka inginkan. Seperti, oh kita pengennya hostnya yang tadi aku bilang, dijabarin sama mereka itu. Nah barulah tim wardrobe itu berimajinasi di situ. Kita berinovasi, memberi masukan, saran, oh kita menurut kita looknya bagusnya seperti ini. Misal Farah Queen karena dia kulitnya eksotis sehingga dia nggak cocok pakai baju-baju yang warnanya ngejreng. Lebih bagus tuh warnanya tuh kayak merah marun, hitam, supaya terlihat lebih cantik, lebih elegan. Nah dari situ tim kreatif kan mereka nggak terlalu ngerti tentang fashion, jadi mereka cuma kayak apa yang mereka bayangin ya udah mereka pengennya kayak gitu. Barulah kita yang berinovasi di situ. Dari situ barulah kita mencari sponsor. Sponsor itu gunanya untuk mensupport baju yang kita butuhkan. Nggak semua baju di TV itu beli, nggak semua baju di TV itu kita bikin. Itu ada sponsor. Sponsornya seperti desainer, terus toko-toko di mall, itu sponsor yang kita pakai. Nah, biasanya biasanya kita pinjam. Jadi sistemnya itu barter. Barter itu kita pinjam baju mereka, nanti mereka dapat komisi berupa, kalian suka lihat kan kalau misalnya di depan TV itu ada tuh, misal abis nama host template di bawah host, misal Farah Queen, terus ada template-nya wardrobe by, nah itu adalah sistem barter. Sistem barter artinya mereka mendapatkan iklan gratis lewat situ, lewat template itu. Karena kalau misalnya mereka mengajukan ke TV sendiri, itu bayarannya lebih mahal. Bisa sampai ya puluhan juta, bahkan miliaran gitu untuk template di situ. Nah, sedangkan kita sistemnya barter itu kita pinjam baju mereka, mereka dapat iklan gratis berupa template. Nah, dari situ barulah setelah digunakan, baju itu kita laundry dan kita kembalikan. Jadi kebanyakan orang kayak misal di toko-toko itu misal mereka lihat di TV nih, kalian lihat di TV wardrobe by Uniqlo, wardrobe by Zara, itu sebenarnya itu baju di toko sebenarnya, dan yang kita pinjam mereka jual lagi, biasanya kayak gitu rahasianya itu. Nah terus setelah itu barulah kita mengambil baju sponsor, kita kasih. Misal untuk satu episode kita nggak mungkin nyiapin satu baju aja untuk host, kita biasanya nyiapin beberapa untuk pilihan. Itu bakal dipilih sama produser. Setelah produser ACC milih misal baju yang ini yang cocok, yang bagus menurut mereka, barulah dipakai. Nah seperti itu. Sebelum dipakai itu biasanya kita steam dulu tuh. Kita steam dulu, kita setrika pakai uap itu. Nah steam, setelah di steam barulah kita pakaiin baju, gantiin baju mereka. Baru kalau misalnya ada kurang-kurang tambah aksesoris segala macam kayak gitu. Nah terus selama aku di SCTV itu aku pegang program Top Chef, terus Hell's Kitchen yang dulu hostnya adalah Juna. Dulu tuh Hell's Kitchen hostnya Juna, terus habis itu baru aku lama di Inbox. Aku lama pegang Inbox sampai keliling Indonesia, ibaratnya dapat dari Inbox itu. Barulah setelah 4 tahun aku kan kerja sambil kuliah. Jadi saat 4 tahun itu aku lagi semester akhir. Nah itu nggak kepegang karena aku Senin sampai Jumat itu kerja, kadang Senin sampai Minggu juga kerja. Nah si kuliah itu Sabtu Minggu atau hari biasa tapi malam. Nah sedangkan skripsi lagi pusing-pusingnya skripsi, barulah aku dari situ memutuskan untuk udah kayaknya di SCTV udah cukup, karena waktu itu lagi mau gabung juga sama Indosiar, jadi kebayang nggak sih banyak banget gitu programnya,
kayak gitu-gitu, dan nggak kepegang skripsi aku. Nah akhirnya aku resign, aku memutuskan buat freelance dulu di Trans7 dan di beberapa iklan di TV aku sempet pegang iklan-iklan, terus video klip, terus fashion stylist pribadi, pernah jadi fashion stylist pribadinya Kartika Putri, terus pokoknya fashion stylistnya Alifa, juga Alifa Lubis yang anak kecil itu. Nah terus dari situ aku di Trans7 itu freelance pegang OVJ, karena waktu itu OVJ baru muncul lagi. Akhirnya aku ditawarin sama teman, karena kan di dunia TV itu kita harus banyak channel ya, jadi kayak aku di TV ini kenal sama orang-orang MNC, kenal sama orang RTV, kenal sama orang-orang Action Effect kayak gitu-gitu, itu dari channel. Karena orang di TV itu ya udah dari satu TV pindahnya ke situ lagi, ketemu orang itu lagi. Nah sampai akhirnya di Trans7 ditawarin temen untuk pegang OVJ baru, terus dari situ aku di Trans7 OVJ selama kurang lebih 1 tahun, barulah dari situ ditawarin di RTV. Di RTV ini aku jalan 3 tahun. Sebenarnya di TV-TV itu beda-beda ya. Kalau di SCTV karena mereka programnya banyak, terus banyaknya konser, banyaknya program regulernya banyak, terus di Trans7 mereka lebih banyak lagi. Kalau di RTV aku memilih karena program di sini sedikit, karena program in-house-nya sedikit, karena TV anak-anak jadi banyaknya kartun. Nah di RTV ini aku sekarang lagi pegang program Fun Time. Fun Time itu program anak, dia adanya di hari Senin sampai Rabu, Selasa sampai Rabu, lupa aku. Nah itu pokoknya. Nah dia itu programnya variety show anak-anak. Di situ ada traveling anak-anak, ada memasak anak-anak, ada berbagi tips kreasi anak-anak. Itu khasnya anak-anak, syutingnya kadang di studio, kadang di luar, dan mereka itu wardrobe-nya biasanya casual. Biasanya kalau misalnya ada cerita-cerita, ada segmen cerita, jadi mereka kayak bercerita tentang Timun Mas, tentang apa, nah itu kostumnya disesuaikan. Wardrobe menyesuaikan kostum yang di request dengan tim kreatif. Kayak yang udah tadi aku bilang di awal, itu pokoknya proses kerja wardrobe itu awalnya bermula dari tim kreatif sama produser. Mereka maunya seperti apa, kita support, barulah kita cari. Nah untuk di program Fun Time ini, kebanyakan itu kostumnya karakter. Kayak misal mereka bercerita tentang hewan burung. Nah hewan burung ini berarti pakai bajunya baju burung. Nah kita ada nggak kita awal mulainya itu setelah mereka request kita cari dulu tuh, kita ada inventory kan, inventory itu gudang wardrobe. Di situ wardrobe semua untuk program milik RTV. Di situ pokoknya ada baju-baju banyak. Nah kita cari dulu di situ, kita punya atau enggak nih kantor. Kalau misalnya nggak punya, berarti kita cari keluar. Cari keluarnya itu yang pertama kita ajukan sponsor itu tadi. Kalau misalnya di sponsor nggak ada yang mau, atau aku biasanya cari sponsor itu di Instagram. Lewat Instagram itu biasanya pakai hashtag sewa baju burung kayak gitu-gitu. Nah ketemu kan tuh, biasanya ada tuh. Kalau di Jakarta itu kan udah banyak TV nasional, jadi mereka udah terlalu awam untuk meminjamkan baju ke televisi. Nah misal ada salah satu sewaan di Instagram, terus aku tawarin tuh, biasanya aku DM atau WhatsApp, mau nggak barter sama FTV untuk program ini dipakai sama host ini. Nah dari situ biasanya mereka mau atau enggaknya tergantung mereka. Kalau misalnya mereka nggak mau, ya udah berarti kita sewa. Berapa harga sewanya? Misal harga sewanya 200.000 per baju. Oke, berarti kita komunikasikan kepada produser bahwa ini harus sewa, berarti kita bikin budget. Dari situ kita bikin budget, sewa baju burung 200.000. Nah tugas kita adalah mengedarkan budget itu. Setelah budgetnya ACC, udah ditandatangan sama produser, sama eksekutif produser, sama manajer, barulah kita terima uang, dan kita pergilah ke sewaan tersebut. Dan ketika ke sewaan tersebut, barulah kita pinjam baju itu, lalu untuk syuting, dipakai buat syuting, di foto. Biasanya kita serahin pembuktian ke sewaan itu berupa foto dipakai sama artis ini,
Setelah itu barulah bajunya, kalau sewaan itu sistemnya nggak laundry. Bedanya kalau barter sama sewa sama bikin itu biasanya kalau sewa itu kita nggak laundry tapi kita bayar. Jadi kita kembaliin dengan utuh aja gitu. Nah, kalau untuk barter itu kita laundryin, kita yang laundryin. Kita pakai, habis itu kita laundry, barulah kita kembaliin. Dan laundrynya itu pun tergantung request dari mereka. Mereka maunya di dry clean. Dry clean itu jadi nggak kayak laundry kiloan. Jadi mereka nggak basah, cuman dibersihin kayak noda-nodanya pakai ada obat khusus gitulah mereka pokoknya. Nah dari situ mulai setelah di dry clean barulah kita balikin. Nah terus kalau misalnya untuk bikin, biasanya kita bikin itu untuk baju-baju yang emang maunya kreatif itu ininya kreatif apa idenya kreatif itu terlalu cemerlang. Kadang tuh kayak misal mereka mau baju putri warnanya pink tapi ada sayapnya, ada ininya. Nah itu nggak ada di sewaan, yang nggak ada di sponsor. Barulah kita biasanya punya penjahit sendiri yang udah langganan, emang kita ini di sana selalu bikin baju di sana. Nah, dari itu biasanya bikin itu jadi hak miliknya kita, jadi masuk ke inventory yang tadi aku bilang, ke gudang itu. Nah sebenarnya kerja wardrobe itu seru banget. Serunya itu kita bisa tahu fashion terkini lah, kita bisa update fashion, terus setelah itu kita bisa mix and match baju-baju sesuai dengan yang kita mau, istilahnya gitu. Cuman terkadang kesulitannya adalah ide-ide kreatif yang kadang kita susah nyarinya, itu agak susah. Terus kadang kita menyamakan persepsi. Misal nih, kita kan gaya kita beda-beda kan. Misal nih aku sukanya hostnya tuh simple, nggak terlalu ribet. Warnanya pun sukanya yang nggak rame gitu. Sedangkan tim kreatif sukanya warnanya ngejreng kuning, merah. Dan itu kadang tuh seleknya di situ sih. Kayak gitu sih Umi paling untuk pertanyaan boleh deh teman-teman supaya lebih enak gitu. Oh iya, oke. Ya, mangga adik-adik. Terima kasih ya Teh Adis, pemaparannya lengkap banget dengan contoh-contohnya juga. Ya, buat adik-adik sekalian, anak-anakku, kalau ada pertanyaan boleh dinyalain kameranya atau boleh juga di chat juga boleh. Silakan langsung aja ke Teh Adis pertanyaannya. Ada siapa yang mau nanya? Assalamualaikum, ini izin bertanya. Iya, silakan. Siapa itu Teh? Kok nggak muncul ya? Sebutin namanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Teteh. Saya Dini Oktaviani. Izin bertanya. Kan tadi kata Teteh kadang-kadang suka ada konflik antara tim kreatif dan tim wardrobe. Nah itu cara mengatasinya agar konflik itu terjalan dengan baik gitu. Agar tidak ada konfliknya, caranya mengatasinya gimana? Ya baik. Terima kasih. Ya, untuk mengatasi konflik, biasanya kan kita tuh awalnya tuh seperti yang tadi aku bilang, kita meeting. Dari pas meeting mereka menjabarkan, cuman kadang ada kayak konfliknya itu, misal si hostnya sukanya baju warna merah, misal gini nih, si hostnya itu udah kita pakein baju nih, terus menurut kita udah pas, udah nggak usah pakai aksesoris gitu, karena bajunya udah rame motif tuh gitu, style dress terus motif udah bunga-bunga, berarti kan gak usah pakai kalung karena terlalu rame gitu, paling kita pakai anting kecil. Nah sedangkan si selera produser, seleranya tim kreatif itu mereka seleranya heboh gitu, antiknya maunya besar terus pakai kalung. Nah cara menyiasatinya kita komunikasiin aja, kita yakinin kalau kita kan di sini sebagai fashion stylist, kita sebagai wardrobe ya kita punya taste, kita punya pengalaman, kita punya
nilai keindahan tersendiri. Nah, kita ngomong ke produser, gini mas, menurut aku ini si motifnya tuh udah rame, gak cocok kalau pakai kalung. Kalau pakai anting gede ntar heboh banget kayak mau kemana. Kita kan kayak gitu, dan disitu kayak mereka, oh gitu ya Dis, emang jelek ya kalau pakai kalung yang ini? Ya enggak, karena ini motifnya udah rame, nggak bisa pakai kalung. Kalau misalnya polos, barulah pakai kalung, kayak gitu-gitu, menyiasati konfliknya itu. Dan kita kasih pengertian ke mereka tentang fashion. Kadang kan mereka taunya cuman request, taunya cuman gue pengennya terus gue cantik, istilahnya gitu, cantik doang. Sedangkan cantik menurut orang fashion itu nggak kayak gitu. Cantik itu kan ada mana yang pantas, mana yang cocok, mana yang bagus dilihat di kamera, kayak gitu-gitu. Menyiasatinya itu dengan cara ya komunikasi dengan baik, terus komunikasi dengan baik, kasih pengertian, kasih ilmu yang kita punya, kasih kepercayaan dengan cara kita terima dulu maksud mereka. Dari situ barulah ketika mereka punya argumen lain, ya kita timpalin dengan cara yang sopan, dengan cara yang gini mas, menurut kita gini-gini, menurut ilmu yang kita dapat, kayak gitu. Karena itu konflik emang bakalan selalu ada ya di dunia pekerjaan, cuman kan gimana kita cara bersosialisasinya ke mereka, gimana caranya kita berkomunikasi sama mereka. Kalau misalnya emang merekanya udah enggak, menurut gue, kadang kan di TV kayak gitu ya, kayak enggak, menurut gue itu ini jelek gini, ya kita tinggal lihat lihat referensinya kayak gini, menurut kita bagus, terus tanya hostnya, gimana mbak menurut mbak? Oh bagus kok, bagus. Oh ya udah, kita dari situ. Oh ya ampun, kok mati ya? Setelah